kepada kalian. Ikut irama. Tidak ikut irama dikeluarkan. Musik, pemain musik nggak ikut irama. Lagu wajib misalnya. Desaku yang ku cinta. Harus suaranya harus sama. Samakan dulu suaranya. Indonesia. Nah, kalau tidak sama ditendang, keluarkan. Harus ikut irama. Dan ini hasil irama. Kalau tidak ada irama, tidak akan ada saudara-saudara sebanyak ini. Hasil irama ibu bapak kita. Kalau ibu bapak kita tidak melakukan irama, tidak seirama, sekata, senada, seirama ibu dan bapak, tidak akan ada kita. Manusia itu raganya diciptakan dari 4 alam, dari 4 planet. Planet panas, planet dingin, planet kering, planet basah. 4 planet ini disimpan oleh Allah antara langit dan bumi. Dari bumi ke atas, dari langit ke bawah, tengah-tengah. Dibagikan oleh malaikat Mikail. Di sini hujan, di sana enggak. Itu hujan. Dengan air maka ada hidup. Tidak ada air, tidak ada yang hidup. Air itu adalah nyawa. Gunung Guntur merah tanah. Begitu tahun 82 Gunung Galunggung meletus dan debunya memenuhi gunung itu, sekarang sudah jadi hutan belantara dengan air. Air. Ini air. Air ini. Kalau bapak basah, ibunya kering. Jadi? Nggak akan jadi. Basah dua-duanya. Jadilah. Seneng yang mawi dan mawi kawin. Basah dua-duanya. Terus? Jadi. Kalau seorang basah, seorang kering, jadi? Tidak jadi. Ini api ini. Panas. Kalau seorang panas, bapaknya panas, ibunya dingin, jadi? Tidak akan jadi. Yang dingin mah dikubur. Paham? Bapaknya satu berangin, ibunya tidak berangin, jadi enggak? Tidak jadi. Harus berangin dua-duanya. Ini angin ini. Tapi tidak minum angin terus, tidak begitu. Tapi kalau tidak ada angin, mati manusia, nyawa. Oleh medis sebutnya oksigen, angin. Coba 1 menit saja angin dihentikan oleh Allah. Ya, hei angin, diam 1 menit aja, mati semua. Semenit hanya 60 detik. Dia matikan angin. Angin. Bapaknya berangin, ibunya berangin. Jadi begini, banyak orang. Nah, tidak hanya ini, ada dalamnya ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah jadi seperti ini, panca inderanya sudah selesai semuanya. Allah tiupkan dari aku tiupkan dari aku hidup. Hanya sekali, semua. Nah, talqin barusan ini menindaklanjuti tiupan pertama. Dan yang memasukkan la ilaha illallah ke dalam diri kita itu, ke bulu kita, kulit kita, daging, tulang, sumsum kita, supaya bulu, kulit, daging, tulang, sumsum kita bersama la ilaha illallah. Bukan kayak Andi, Allah yang memasukkan lewat mulut ini. Seperti Rasulullah dulu, lewat Rasulullah, lewat sahabat terus. Mesti ada perwakilan. Dan harus cara memasukkan angin itu tidak bisa. Benyamin S demonstrasi di depan
siapa itu Benyamin S. Dulu dalam filmnya demo di depan seorang gadis, ya macam itu yang orang Sulawesi itu. Ya sudah perempuan itu tidak pakai kompa, bannya kempes. Oleh BMS tidak dipompa dengan mulut. Itu film namanya juga. Harus pakai alat, nyuntik pakai alat, memasukkan la ilaha illallah pakai alat. Tidak pakai alat tidak masuk. Ada caranya. Jangankan la ilaha illallah, pulsa saja tidak masuk HP sendiri. Ada pulsa masuk sendiri ke HP. Itulah makanya para profesor datang rontok, datang ke Sinarasa itu. Kenapa? Abah ngomong walaupun punya HP 10 juta tidak ada pulsanya, ngapain di kalung HP 10 juta? Kemana-mana bawa HP, dipegang HP 10, tapi tidak ada pulsa, nggak sampai mana-mana. Walaupun HP jadul 100.000 tapi pulsanya 1,5 juta, bisa nalkin ke Texas, bisa nalkin ke Belgia, bisa nalkin ke Italia, bisa nalkin ke Australia. 100.000 si jadul, tapi pulsanya 1,5 juta. Itu baru istimewa loh. Kalau HP 10 juta pulsa hanya untuk SMS. Kering. Pulsa itu tidak rahasia, dijual di mana-mana. Tapi ada rahasianya di pulsa itu. Untuk cara memasukkannya, gosok dulu. Yang berhak menggesek, menggosok label itu yang punya, yang beli pulsa itu. Yang lain, kalau tukang pulsa digosok, bangkrut dia tolol. Tukang pulsa koplok. Ada rahasianya. Makanya disimpan, dirahasiakan. Seperti nama Allah yang di sini. Tidak rahasia. Dipakai hiasan, kalung pakai ini. Ada dulu tahun 84 Abah diundang ke Kalimantan. Wali kota Kalimantan Barat itu pakai cincin. Di cincinnya itu ada huruf alif lam ha, Allah. Dia perlihatkan cincin itu kepada Abah. Nih Kiai katanya. Waduh bagus. Tapi sayang disimpan di sini. Ini kan suka ditinggalkan, suka dibawa, suka. Nah, sekarang Pak Wali menghadap kepada Kiai Abdul Rani Mahmud. Jangan di sini, disimpan di sini. Tutup mata, tunduk, tutup mata, tutup bibir, tekuk lidah, ingatkan. Nah, ini tidak tinggal kemana-mana. Sepintar siapapun kiai, kalau kaki kiri kiai masuk kamar kecil, segala bacaan kiai ditunda di luar pintu. Tidak boleh begitu. Kalau set Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang Ustaz Lukman. Ya Arhamar Rahimin. Jangan. Tutup semua bacaan, ditunda di luar pintu. Nggak ada. Aduh, lihat. Alhamdulillah tidak mau. Dia. Ini yang bunyi. Nah, sekarang punya sehebat siapapun kalau tidak ditakin tidak akan punya ini. Walaupun Imam Masjidil Haram, tidak sampai Allah, hanya sampai sajadah salatnya itu. Kaki injek sajadah, lutut ke sajadah, duduk di atas sajadah, telapak tangan ke sajadah. Walaupun sampai sobek kulit jidat, sampai sajadah. Sujud itu hanya sampai sajadah, tidak sampai
Tidak sampai. Yang sampai Allah ini bukan lagi sujud, lagi ngeden, bukan lagi sujud, lagi domino, lagi main catur, lagi nyangkul, sampai kepada Allah. Kemarin Jumat kemarin ada yang datang pemuda dari Bandung. Abah, saya mau wusul. Saya mau wusul. Itu kayak gitu. Saya mau wusul. Mau wusul. Wusul itu sampai. Sudah talqin kata apa? Sudah. Udah tuh. Wusul kepada Allah itu, garis miring sampai kepada Allah itu bukan dengan kaki pergi ke barat terus mau ke mana? Mau ketemu Allah. Tidak sampai mati, sampai kiamat tidak akan ketemu Allah jalan ke barat. Mau ke timur, mau ke mana? Mau ketemu Allah ke timur. Sampai kiamat tidak akan ketemu Allah di timur. Di utara tidak akan nyampe ke selatan, tidak akan nyampe terjun ke laut, ke dasar, tidak akan nyampe mau darat malah. Mau terbang ke angkasa, bukan. Sampai garis miring wusul kepada Allah bersama orang yang wusul. Wallahi ma wasala man wasala illa bi sohbati man wasala. Demi Allah tidak sampai orang yang sampai kecuali karena bersama orang yang sampai. Supirnya satu, masinisnya satu, gerbongnya 1000 ke belakang. Ya suka-suka mau turun di mana, mau ikut sampai ke tempat, ya jelas rombongan. Suratul ladzina an'amta dibaca 17 kali paling tidak, paling nihil, paling pelit, paling malas umat Islam 17 kali nyebut ihdinas suratul ladzina siapa an'amta, nikmat zikir. Karena salat pun tidak nikmat kalau tidak ada zikir. La ilaha illallah pun tidak nikmat kalau tidak ada zikirnya. Ininya saudara-saudara tidak akan sampai ini kalau tidak ada nyawanya. Akan kesini, akan ada di sini sekarang kalau tidak ada nyawa. Tidak akan. Yang membawa badan raga seperti ini nyawa, isinya ini isinya nyawa syahadat, nyawa sholat, nyawa zakat, nyawa saum, nyawa haji. Ini selesai, tinggal cari duit yang banyak. Abah udah ngomong nggak usah mikirin pilpres lah. Cari duit yang banyak, biar beli bakso, beli cireng, beli cilok, bisa jajan, menyenangkan orang lain kan. Masuk restoran sederhana kan, pakai kepala kakap, punggungnya nggak ada, kepalanya di mana-mana, kepala kakap saja. Kemana punggungnya? Kemana? Sekali-sekali atau warmen punggungnya nanti ya, jangan kepalanya warmen. Warung Kebumen maksudnya. Ada di bawah warmen, ada kedengaran. Jangan kepalanya, nanti mah dagingnya. Coba kepalanya itu supaya nah itu kecat keterotnya itu. Ngagawekeun ngerjain itu kepalanya ya. Banyak tulangnya, mending dagingnya aja. Coba sekali-sekali bawa dagingnya ya warman ya, jangan kepalanya. Kepalanya bungkus, kepalanya mah bungkus ya. Jadi kepala ikut dibungkus ya. Dibungkusnya pakai rantang atau bukan dengan. Selamat kepada yang sudah ditalqin berurusan, semoga istiqomah amalkan sebaik-baiknya, jadi pengaman pelestari. Mudah-mudahan kita sampai tanggal 17 April nanti jangan mikir-mikir, capek lah, ikut Abah aja. Nomor 1 jos, sudah enak dunia enak akhirat ya. Jangan suka mau konyol hidup, mau mending ikut sabda Nabi, firman Allah. Ngomong atuh Muhammad, ngomong kamu, ngomong sama mereka, ngomong kul, katakan, ngomong kamu, ngomong apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian betul cinta Allah, ikut aku. Ikut itu firman Allah. Ikut Nabi wajib sunat. Acungan yang
yang mau punya pendapat ikut Nabi sunat atau suka-suka? Murtad atuh. Perintah. Kul katakan, in kalau kuntum keadaan kalian tuhibbunal cinta Allah, maka ittabi'u, wajib kamu ikut aku. Ngomong wajib kamu ikut aku kalau benar cinta kepada Allah. Bohong kamu cinta Allah kalau tidak ikut aku. Perintah Allah kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Itu makanya Abah Anom bersabda, kalau mereka tidak mau ikut AOS, Abah mah tidak mengundang mereka. Kasihan Deloh sampai digituin sama guru. Kalau mereka tidak mau ikut AOS, Abah mah tidak mengundang mereka. Nggak perlu tahu kamu. Abah juga tidak perlu tidak mengundang mereka. Mereka datang tidak diundang. Ustaz Adi diundang oleh Abah Anom. Abah Anom mengatakan kepada Abah mah tidak pernah mengundang orang. Mereka datang. Begitu. Jadi kalau mereka tidak mau ikut AOS, Abah tidak undang mereka. Atau siapa kamu pikirin? Jadi Abah tinggal ngomong, emang gue pikirin gitu. Abah juga tidak memikirkan yang 81% itu. Yang difikirkan Abah yang 19% yang ikut AOS. Alhamdulillah. AOS ngundang, tidak ngundang, haram mutlak. 13 profesor terakhir yang ke-13 itu 9 di belakang itu 9 gelar Profesor Doktor Haji Abdurrahman Gintings pakai S, Intings 1 2 tuh datang ke Sidna Rasa, tidak diundang, datang sendiri tidak diundang. Tapi karena profesor yang datang dan ngasih ilmu, Abah juga ngerti atuh. Mengerti Abah juga punya amplop. Masa ngamplopin profesor 150.000, 165.000, masa profesor itu gelarnya di belakang 9, di depan 2, di 11 kalinya. Tuh, diamplopin oleh para ikhwan. Wakil ikhwan Abah mah cuma ambil amplop yang panjang yang gede kata Abah gitu. Panjang gede masukin. Kalau mata duitan mah tahu tebel segitu teh sekian. Dulu profesor yang Mu'tazilah itu Harun Nasution yang sohornya Mu'tazilah Indonesia diundang Abah ke Suryalaya. Habis kuliah umum Abah menyodorkan amplop. Abah, saya sudah niat ibadah. Begitu. Saya sudah ikhlas Abah, niat ibadah. Kata Abah begini, apakah menerima pemberian dengan ikhlas bukan ibadah? Abah baru dengar seumur hidup ibadah itu memberi saja. Ini menerima. Apakah menerima pemberian dengan ikhlas bukan ibadah? Baru dengar seumur hidup. Profesor tidak ngomong 1 triliun bahasa tidak ngomong profesor. Karena profesor juga baru dengar. Abah juga dengar. Saya sudah ikhlas Abah niat ibadah. Abah Anom tidak kalah langkah. Apakah menerima pemberian dengan ikhlas bukan ibadah? Tidak jawab profesor. Haram mutlak, jangan diterima ibadah Abah seumur hidup kalau Profesor Nasution bisa jawab. Nggak jawab. Apakah menerima pemberian dengan ikhlas bukan ibadah? Pikir-pikir, ya dikasih, ya ibadah, ya hebat ya. Sebelumnya hanya tahu ibadah itu memberi. Setelah itu, Masya Allah. Jadi kita mudah-mudahan banyak yang beri supaya banyak ibadah dan ikhlas itu. Kata Abah Anom, jangan suka yang diberi. Kalau diberi mah dirempahkan pun ambil walaupun sakit pinggang. Kalau mau jangan suka mau diberi, harus mau memberi. Mudah-mudahan kita berkahi semuanya, segalanya. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.